Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Nah, di video kali ini sesuai janji gue 4 hari lalu ya. Jadi 4 hari lalu itu gue pernah upload sebuah video tentang offsite tutorial pre-alpha testnet untuk mendapatkan royalty point yang katanya nanti royalty point itu akan menghasilkan reward berupa token gitu ya. Tokennya itu adalah IDE yang punya oleh blockchain offsite. Nah, jadi sesuai janji waktu itu adalah di fokus video kali ini gue akan bahas secara menyeluruh dari segi fundamentalnya. Nah, sebenarnya mungkin kalau teman-teman ada yang nonton video gue offset yang pertama dan cobain testnetnya, harusnya teman-teman udah mulai dapat gambaran tuh kira-kira offset ini bagus atau tidak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, gue akan bahas dari segi teknologinya dan juga dari segi pengalaman yang sudah gue coba dari hasil testnetnya, supaya teman-teman tahu apakah offset ini punya masa depan yang cerah atau tidak gitu ya, kurang lebih. Nah, kita akan langsung bahas saja. Jadi offset ini punya sistem blockchain yang unik ya. Bisa dibilang dia ini gabungan dari sistem kayak Avalanche, yaitu dimana dia punya sistem sidechain dan juga dia memiliki adopsi sistem layer 2. Jadi kayak penggabungan sidechain dan juga layer 2. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kalau teman-teman tahu Avalanche atau Avax ya, Avax itu dia bisa di-develop untuk membangun sidechain, atau kayak Near Protocol juga dia ada sidechainnya juga gitu ya, dimana ketika ada sebuah project bisa membangun atau menggunakan sebuah blockchain private dengan membayar sejumlah aset di kripto tersebut atau melakukan penguncian atau lock gitu ya, staking. Nah, kurang lebih Offsite itu juga punya sistem yang sama seperti Avalanche, tapi dia juga punya sistem yang lebih baik lagi daripada Avalanche. Nah, lebih baiknya apa? Karena dia menggunakan yang namanya ZK Rollup dan juga ZK EVM. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini gambarannya, teman-teman bayangkan ya, ada sebuah blockchain layer 1 namanya adalah Offsite Chain. Lalu dia juga punya layer 2 yaitu ZK EVM atau ZK Rollup gitu ya. Nah, terus dia bisa terhubung ke seluruh blockchain EVM yang ada, kayak gitu, seperti Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, dan lain-lainnya, Starknet, ZK EVM Polygon, ZK Zinc, ya, dan lain-lain. Terus dia juga bisa terhubung dengan base layer lainnya atau sidechain. Nah, fungsi dari base layer sidechain ini menurut gue ini bagus banget buat project-project yang sifatnya itu adalah game, ya, game-game di kripto. Kenapa? Karena kalau DeFi biasanya kita hanya melakukan 1-2 kali transaksi per harinya gitu ya teman-teman. Mengeksekusi smart contract hanya melakukan swap atau staking gitu ya, habis itu didiemin. Tapi kalau buat main game di Web3 ya, main game-game di blockchain, itu kan teman-teman setiap aktivitas yang terjadi kalian harus namanya mengeksekusi smart contract atau membayar transaksi gitu kan. Misalnya contoh, kalian registrasi harus bayar smart contract, kalian login bayar smart contract, kalian beli item bayar smart contract, kalian jual item bayar smart contract, kalian pengen lawan monster ya, kalian juga bayar smart contract. Nah, itu kan otomatis gas fee-nya akan bocor banget ya kan teman-teman. Dan apalagi kalau blockchain-nya itu sifatnya public, sifatnya terbuka, maka dia butuh TPS yang tinggi banget untuk bisa supaya transaksi cepat. Karena nggak mau dong kita main game tapi ternyata transaksinya lama atau nyangkut lagi ya. Nah, makanya Offsite Chain ini kurang lebih menjadi solusi untuk play to earn games ataupun game yang di Web3 kan gitu atau dikriptokan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Menurut gue pribadi ini sangat cocok lebih ke arah untuk blockchain gaming. Tapi bisa digunakan juga untuk yang lainnya, kurang lebih kayak DeFi, NFT, dan lain-lain gitu. Nah, kelebihan dari Offsite Chain adalah yang pertama, dia ini berbeda dengan blockchain lainnya yang menggunakan optimistic rollup. Jadi kalau teman-teman tahu sekarang kan lagi zaman itu antara ZK rollup dengan optimistic rollup ya. ZK rollup itu punya solusi yang jauh lebih baik daripada optimistic rollup, di mana dia lebih aman, lebih terpercaya, lebih bebas, dan juga lebih cepat untuk melakukan withdrawal kayak gitu. Terus kelebihan Offsite adalah dia ini cross rollup communication, artinya data yang dimiliki oleh suatu sistem itu bisa digunakan di Offsite juga. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada sebuah game gitu ya di jaringan Binance Smart Chain. Nah, data yang ada di Binance Smart Chain itu bisa digunakan di Offsite dan itu sama persis kayak gitu. Dan mereka akan saling terhubung. Jadi misalnya kalian transaksinya di Offsite Chain, maka yang di BSC juga akan terupdate. Itu kelebihan dari Offsite Network. Nah, terus juga ini fungsinya bagus banget nantinya para game-game di blockchain lain itu bisa membangun game itu di jaringan Offsite dan itu sifatnya private. Jadi dia punya blockchainnya sendiri
Misalnya gue punya game namanya Baymax Game gitu ya, di jaringan Benchmark Chain atau Ethereum. Nah terus gue bangun di Opsite, nah nanti gue punya jaringan sendiri namanya Baymax Opsite misalnya, atau Baymax Chain. Nah itu kan menarik banget ya, jadi blockchain tuh para game tuh punya blockchainnya sendiri itu, nanti di Opsite seperti itu. Terus dia juga lebih desentral ya, dimana dia mengadopsi gabungan dari Ethereum 2.0 Proof of Stake konsensus dan juga Proof of Work konsensusnya Bitcoin gitu loh. Jadi nantinya dia ini untuk menjaga keamanannya si Opsite Chain, baik yang private maupun yang public maupun zkEVM, dia itu digabung menggunakan sistem Proof of Stake atau validator dan juga Proof of Work atau mining. Jadi teman-teman tuh juga bisa mining di jaringan Opsite. Nah, terus juga ada custom economic model, di mana developer itu bisa mengendalikan seluruh blockchain yang dimilikinya dia gitu loh. Jadi contohnya gimana? Contohnya kayak tadi gue bilang, misalnya gue bikin Baymax Game di BSC. Terus gue pengen bikin di Opsite, karena BSC kan lama ya, gas fee-nya mahal, sekali transaksi 2000. Gue pengen bikin blockchain sendiri, pakai Opsite. Di blockchainnya Opsite itu gue bikin gas fee-nya 0 atau gratis, atau bikinnya 1 perak atau 2 perak atau 10 perak, terserah gue. Nah itu kelebihan dari custom economic model yang dimiliki oleh Opsite. Nah ini juga sama yang zero gas fee, jadi dia bisa nge-custom, si developer tuh bisa atur gas fee-nya bahkan sampai 0. Terus fully on chain, nah semua datanya itu akan disimpan dalam blockchain. Jadi benar-benar aman, data gamenya atau data sosial media atau apapun itu yang disimpan di blockchain itu tidak akan bisa diubah. Terus juga EVM compatible, nah ini yang paling utama ya, dia tidak egois kalau menurut gua. Maksudnya nggak egois gimana kok? Maksudnya gini, jadi dia ini bisa bergabung dengan blockchain lainnya seperti Scroll, zkZing, Starknet, Polygon zkEVM, BSC, Ethereum dan lain-lain, yang notabene-nya developer tuh udah lebih paham tentang bahasa pemrograman Solidity dibandingkan bahasa pemrograman lain. Berbeda dengan blockchain lain seperti kayak Sui, Aptos, Polkadot yang memiliki bahasa pemrograman sendiri. Nah itu kan ribet, developer harus belajar lagi bahasa pemrogramannya. Nah ini mempengaruhi jumlah developer yang akan bergabung terhadap ekosistemnya di blockchain tersebut. Terus full hardware support. Nah ini miners atau para mining ya, yang akan memvalidasi transaksi itu juga butuh tenaga komputasi yang besar. Jadi kayak ibaratnya mining Bitcoin ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, terus untuk roadmap-nya di sini kita bisa lihat ya, dia di 2022 kemarin, kuartal 3, kuartal 4, POC testnet, dia research dan juga proof of concept. Lalu ini pre-alpha testnet yang sedang kita jalankan sekarang di 2023, kuartal 1, kuartal 2. Ini ada hybrid consensus, proof of stake dan proof of work. Jadi teman-teman sudah bisa mining, bisa juga melakukan validator proof of stake ya dengan cara staking 25.000 Opsite. Nah, terus juga ada ZK Rollup Launchpad, ada Rollup Slot System, kontrak native economic gas model untuk setiap rollup. Lalu di Alpha dan Beta Mainnet, ini di 2023 kuartal 3, kuartal 4, ini adalah Cross Rollup Communication, Base Chain Expansion, jadi nanti dia akan terhubung ke Ethereum atau BSC atau Polygon. Lalu juga ada siapin SDK atau Software Development Toolkits, ini untuk developer ya. Jadi developer itu nanti akan bisa menghubungkan projectnya dia di zkEVM seperti zkZing, Scroll, Starknet dan lain-lain ke jaringan Opsite. Terus ada proof of work ya, bisa mulai mining itu lebih baik lagi. Terus juga ada decentralized sequencer, ini untuk base rollup ya, dan juga rollup PBS. Nah habis itu di 2024 di mainnet ya, jadi dia harapan tahun depan itu sudah full mainnet. Jadi di kuartal 3, kuartal 4 itu masih alpha beta ya, jadi percobaan. Di 2024 itu udah full. Nah ini decentralized ZK Rollup sebagai service network dengan ZKP mining. Jadi harapannya nantinya di 2023 kuartal 3, kuartal 4 itu udah mulai ada beberapa game yang punya blockchain sendiri pakai teknologi Opsite, sifatnya private chain ya, hanya untuk game itu blockchainnya. Lalu teman-teman nantinya bisa menggunakan IDA atau ID tokennya, token dari Opsite, untuk bayar gas fee di setiap jaringan. Dan gua rasa untuk gas fee-nya ini uniknya adalah tiap jaringan game pasti berbeda-beda gas fee-nya, tidak mungkin sama. Kenapa? Karena developer yang akan mengatur gitu, developer gamenya ya. Jadi contoh ya kayak tadi gue bilang, misalnya gue Baymax Game, terus gue bikin gas fee-nya 0, ya udah teman-teman nggak perlu ID
USD token gitu loh. Tapi gua rasa sangat kecil kemungkinannya ya kalau developer tuh bikin gas fee-nya 0, kecuali dia punya backup dana yang gede ya untuk bayar server, karena developer untuk nyewa server si offsite atau menggunakan jaringan offsite sidechain itu dia juga harus bayar gitu loh. Jadi otomatis kemungkinan antara dia uh, gratis dengan cara dia punya funding, atau dia bayar dengan membebankan ke teman-teman atau pengguna gamenya gitu. Tapi harusnya lebih murah dibandingkan blockchain lain ya. Nah, untuk partner sendiri juga udah banyak, ada ZK Solution ya. Jadi ada Polygon ZK-VM, ZK Zinc, Scroll, Starkware ini Starknet ya, ZK Work dan Delphinus. Jadi secara partner pun juga dia sebenarnya udah gede ya. Dia udah kontrak dengan blockchain layer 2 ZK lainnya gitu. Jadi nantinya pasti akan lebih mudah terhubung dengan blockchain layer 2 tersebut. Terus juga untuk partnernya juga udah banyak ya. Di sini ada CryptoBlade, Era 7, Izumi ya, LV Kingdom. Jadi kalau kita lihat partnernya pun juga sekarang dia kebanyakan targetnya adalah ke game ya kan, misalnya CryptoBlade, Era 7, Karma First, Mirror World, Town Story ya, ini adalah project-project game gitu ya, Elven Kingdom gitu. Dan sisanya sih untuk DeFi dia nggak terlalu banyak ya, tapi ada beberapa kayak Izumi, ada OKX juga ya, ada O3 Labs dan lain-lain. Jadi mungkin memang sesuai yang tadi gue bilang, dia targetnya itu akan lebih banyak ke blockchain gaming gitu ya, project game. Ini juga ada Dagon Reborn gitu ya. Nah, untuk medianya juga udah banyak yang pantau, dan dia udah kerjasama dengan Galaxy, karena kemarin kan dia ada kontes ya 4 hari lalu yang gue upload, kalian bisa cek videonya. Dia juga ada DAO Maker ya, gue rasa nanti akan ada semacam presale di DAO Maker dan airdrop juga di DAO Maker, biasanya sih ada gitu ya, presale atau private. Terus juga ada Dora Hack, ETH Global, dan HackerOn. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat pilihannya juga dia ada banyak ya, ada rollup, minor, ecosystem. Di sini ada offsite, teman-teman bisa jalanin validator, bisa jalanin sebagai miner ya. Kalau miner ya teman-teman siapin aja perangkatnya. Di sini juga ada diajarin caranya gimana teman-teman bisa menjadi miner dengan stake minimum 100.000 IDA ya. Nah, ini juga menarik, dia ngasih ada minimumnya. Menurut gue ini bagus untuk meningkatkan harga IDA nantinya atau offsite. Jadi kalau kalian mau jadi miner atau jadi validator ya, kalian harus punya sejumlah yang ditetapkan dan itu di lock. Dan kalau kalian menjadi miner atau validator yang tidak becus, itu biasanya akan didenda, bisa-bisa asetnya hilang gitu. Jadi buat yang menjadi miner ataupun validator ya itu harus benar-benar serius banget kayak gitu. Nah, ini kalau miner aja 100.000, kalian bisa cek kalau untuk validator itu di angka 25.000. Dan di sini APR juga cukup besar, ada di emisi 80,73%. Tapi ini kita nggak tahu ya, apakah ini nantinya kebawa ke mainnet atau ini hanya testnet aja gede, mainnet lebih kecil gitu. Gue harap sih nggak terlalu gede, karena ini akan mempengaruhi harga karena emisinya juga tokennya menambahnya lebih banyak gitu ya, kurang lebih ya. Nah, di sini udah ada 12.370 validator. Ini menurut gue cukup banyak validatornya ya. Mereka antusias ya. Ada 12.000 orang menjadi validator dengan total stake mencapai 309 juta IDE gitu. Dan kalau teman-teman mau daftar validatornya bisa klik di sini become a validator. Teman-teman nanti isi Google Form. Terus teman-teman harus siapin VPS. Ya, VPS-nya itu teman-teman bisa pakai DigitalOcean, itu bayar per bulannya 4 juta rupiah ya. Jadi nanti teman-teman bisa klaim 25.000 IDE di Discord-nya, terus teman-teman bisa mulai lakukan validator kayak gitu. Nah, reward-nya apa? Reward-nya adalah setiap ada orang transaksi, maka orang transaksi akan membayar IDE sebagai gas fee, dan teman-teman akan mendapatkan reward IDE tersebut selaku yang menjaga jaringan atau melakukan validasi. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Dan pertanyaannya adalah apakah reward yang didapatkan di testnet akan dibawa ke mainnet? Ya gue nggak tahu ya. Mungkin harusnya sih pasti dibawa ke mainnet, tapi berapa persen dari yang kita punya itu jujur di sini tidak ada informasi terkait itu gitu ya. Jadi kalau misalnya atau kalau udah menjadi validator, udah dapat reward banyak, pas mainnet ya mungkin 50% atau 10% atau berapa persen tuh kebawa jadi reward kalian di mainnet karena sudah menjadi seorang testnet validator
kurang lebih seperti itu. Ya, kalian juga buat para project ya, buat kalian para project kalian bisa ke developer, bisa baca blog dan juga dokumen. Dia juga udah siapin beberapa SDK karena gue lihat udah ada beberapa game-game seperti yang kemarin kayak Xtrail, Era 7, Era 7 ya, dan lain-lain itu sudah punya blockchainnya sendiri di Opsite. Jadi kemarin gue juga udah tes transaksi beberapa kali. Itu juga cukup cepat dan cukup murah ya, menggunakan token IDE sebagai gas fee-nya, dan tiap blockchain itu beda-beda seperti tadi gue bilang. Tapi memang kelemahannya adalah mungkin kenyamanan ya. Kenyamanan yang diartikan adalah ketika teman-teman suka bermain game, lalu setiap tindakan teman-teman itu harus dicatat di blockchain, itu agak ribet. Kalian harus melakukan validasi atau transaksi di wallet kalian itu berkali-kali gitu ya. Contoh, kalian mau minting hero, kalian bayar. Terus kalian udah minting mau pasang senjata aja, kalian harus bayar lagi. Mau beli senjata bayar lagi. Kalian mau nyerang musuh aja itu kalian harus bayar gas fee lagi. Jadi kelemahan dari game yang di Web3 kan, ini bukan blockchainnya ya, tapi kelemahan dari game yang di Web3 kan adalah seperti itu. Setiap tindakan kita itu dicatat di blockchain. Jadi itu akan merepotkan dari segi game. Tapi gue nggak tahu apakah ini suatu saat ada solusi atau tidak. Tapi jujur, Opsite ini sistemnya cukup bagus untuk game gitu ya. Nah, untuk ekosistemnya, kan bisa lihat di sini udah banyak banget ada DeFi seperti Sideswap ya. Ini juga ada di Opsite Chain yang layer satunya, ada di public zkEVM. Terus juga ada CryptoBlade, ini game yang tadi gue bilang. Nah, ini custom ya. Kalau kalian lihat custom zkEVM, ini sidechain kayak gitu ya. Jadi kayak Xtrail, ini juga ada BlockNG, custom zkEVM dan lain-lain. Jadi game-game itu udah bisa kerjasama dengan Opsite. Jadi kalau kalian punya play to earn games atau game Web3, kalian mau pakai blockchainnya Opsite, tinggal hubungin timnya aja. Di sini juga gue lihat Opsite juga punya duit ya, cukup punya duit. Kenapa? Karena dia ada grant. Nah, biasanya blockchain yang punya grant ini dia punya backup untuk investor atau orang-orang yang punya duit atau punya dana untuk mensupport suatu project gitu loh. Jadi kalau dia open grant itu bisa jadi dia sudah punya backup investor yang cukup besar. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk data transaksi sejauh ini juga cukup banyak ya. Kita bisa lihat di sini ada transaction di rollup. Jadi itu kelebihan lainnya adalah dia bisa lihat transaksi seluruh blockchain yang ada gitu ya, yang bekerja sama dengan Opsite. Contoh di sini Opsite Public zkEVM versi 2 ini paling tinggi, ada 39% dari total. Ada Era 7 ya, blockchain game 30%, CryptoBlade 13%, Chain 6%, Xtrail 9%, Jackbot 3%. Jadi kita bisa cek nih tiap transaksinya gitu loh. Dan ini gas fee-nya beda-beda kan, bisa lihat ya average gas-nya ini paling murah di project Jackbot gitu ya. Jadi si Jackbot ini game juga, dia 0,001 IDE, sedangkan yang lain itu rata-rata 0,013 ya, ada juga yang 0,003 ya. Jadi baik lagi kayak tadi gue bilang, developer tuh yang bisa ngatur bebas suka-suka dia mau gas fee-nya berapa gitu loh. Dan gue rasa ini juga menambah keunikan lain untuk project-project nantinya bisa kayak meningkatkan utilitas tokennya. Contoh misalnya, ini ide aja sih. Contoh misalnya kayak gue punya token Baymax, terus gue punya Baymax game, terus holder Baymax ini bisa DAO gitu ya. Kira-kira di Opsite Chain kalian pengen gas fee-nya berapa? Nah, itu kan juga bisa gitu ya, jadi voting gitu. Nah, kalau untuk tokenomic-nya, ini tokenomic untuk pre-alpha version, jadi dia belum ada tokenomic untuk final mainnet ya. Kita belum tahu apakah ini akan sama atau berbeda nantinya. Di sini kita bisa lihat ya, IDE atau Opsite dia punya maksimum di angka 10 miliar IDE, di mana 10% itu alokasi untuk seed round, 14% ini untuk Opsite team dan juga kontributor, 5% untuk komunitas ya. Yang artinya, nah di sini juga udah jelasin banget nih. Ini termasuk early tester ya, ekosistem project developer. Jadi developer yang bangun game lalu bangun project di Opsite kayak yang tadi Era 7 dan lain-lain, itu mereka dapat jatah token. Terus juga potensial feature airdrop ya, jadi nanti ada airdropnya. Terus 28% tuh untuk foundation, untuk support ekosistem development. Lalu sisanya untuk 33% untuk reward validator dan juga miner ya, untuk memprovide data storage service, generate zero knowledge proof, menjaga blockchain dan juga mengeksekusi smart contract. Nah, kurang lebih chartnya seperti ini. Teman-teman bisa dilihat aja ini pembagiannya gitu. Jadi kalau kalian incar airdrop, incarnya bagian community gitu ya, kurang lebih ya. Dan di sini timnya megang 14%, VC fundingnya 10%.
Jadi cukup besar dengan foundation 28%. Nah, untuk emisinya rata-rata juga belum jelas karena ingat ini tokenomiknya adalah tokenomik pre-alpha. Jadi harusnya nanti di mainnet lebih jelas lagi untuk misalnya untuk mencapai 10 miliar ini kalau tidak berubah itu butuh waktu berapa lama. Kayak gitu. Itu yang penting nantinya ketika sudah mendekati mainnet. Nah, paling kurang lebih seperti itu teknologi yang ditawarkan oleh Offsite Blockchain ya. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Saran gue sih teman-teman cobain dulu aja testnetnya ya. Ikutin video tutorial yang pertama. Kalian nanti akan mencoba untuk menggunakan jaringan Offsite Chain yang bagian game-gamenya gitu ya, yang private-nya. Jadi kalian tahu nih seberapa bagus dan seberapa cepat dari teknologi Offsite Chain. Jadi mungkin dari situ kalian bisa menentukan ke depannya apakah Offsite Chain ini bisa menjadi solusi dan juga bisa menjadi pertimbangan kalian untuk melakukan investasi ketika nanti sudah launching atau sudah mainnet tokennya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Silakan kalau ada komentar tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share videonya. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.